Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Iya, salam hangat dan bahagia Bapak Guru hebat. Amin. Amin. Iya, Apa kabar eh, juga, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Oke, Bapak, Alhamdulillah. sebelumnya izin Ya, dulu ya, saya izin merekam video wawancara kita kali ini. oke. Ya, bagaimana kabarnya Pak di sana? Alhamdulillah sehat. Hmm. Sehat. Oke, bisa kita mulai ya Bapak ya video wawancaranya. Oke, lanjut. Oke. Ya, karena di sini udah jam setengah 10 nih. Sudah setengah Beda 10 jam. malam. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf Bapak. Oke, lanjut. Iya, iya, saya lupa kalau Bapak di Sulawesi. Beda 1 jam. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke, oke, oke. Ya, Em, Begini Pak, saya ada yang mau saya tanyakan atau mungkin istilahnya kita sharing ya Pak ya, sharing. berbagi pengalaman. Nah, Oke, selama Bapak menjadi pemimpin, pemimpin sekolah ataupun mungkin pemimpin pembelajaran di kelas, apakah ada hal-hal apa ya yang berkaitan ya mungkin tidak mengenakan ya yang pernah terjadi sehingga kita ragu-ragu dalam mengambil keputusan. eh, Satu sisi mungkin nanti apa namanya mungkin akan merugikan si A, tapi mungkin misalnya kasihan atau bagaimana. Boleh Bapak diceritakan ini apa namanya kejadian yang pernah Bapak alami saat mengambil apa oke. namanya dilema saat dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Ah, di dalam pas kepemimpinan beberapa tahun sebelumnya ya, tapi tidak begitu ini sih krusial ya. Iya, Tapi adalah yang namanya dalam sebuah proses pembelajaran, kita sebagai pemimpin karena antara guru yang satu dengan yang lain ini kan berbagai macam karakter ya, iya, terutama terkait di dalam kedisiplinan KBM. Ada yang ada saja biasa guru, ada yang rajin, ada yang juga yang pura-pura lupa jam, gitu ya. Ada yang mm-mm, pura-pura lupa jam, ada yang datang terlambat. Nah, ini uh, perlu dipetakan. Jadi tidak di dalam mengambil sebuah keputusan, artinya kan kita mengidentifikasi dulu lah. iya, mm-mm, Karena tidak bisa menjas juga. Karena satu sisi, kenapa kamu terlambat ini langsung ya. Misalnya mm-mm, kenapa sih untuk di dalam KBM kok cara belajarnya demikian? Nah, ini kan kita artinya ketika menegur bawahan ataupun guru-guru kita tidak harus secara tidak tidak apa ya, tidak secara apa namanya ya, sporadis ya. iya, Ya, tapi barangkali kita mengajak ada permasalahan apa misalnya pada hari ini kok bisa sampai terlambat. Misalnya mungkin itu kok nggak bisa langsung diputuskan menjudge bahwa oh kok kenapa seperti ini, kenapa tidak pembelajarannya seperti ini. mm-mm, Ini yang perlu sekali lagi mungkin diidentifikasi dulu lah dalam mengambil sebuah keputusan yang mm-mm, perlu diambil. Dan kalau Bapak sih lebih cenderung kepada mengupayakan sesuatu itu untuk mengambil yang positifnya, mm-mm, hal yang positif dari. Jadi tidak menjas karena ya kita tidak tahu kalau langsung jas artinya kan oh kok kenapa seperti ini langsung respon seperti itu kan mungkin bisa tersinggung apa segala. Dan mm-mm, ini uh, kalau ada yang seperti itu, ini yang akan mengakibatkan artinya terputus komunikasi itu loh mengambil sebuah jarak mm-mm, nantinya sehingga yang rugi nanti itu adalah siswa didik sendiri itu loh. Makanya ada yang mm-mm, ogah-ogahan belajar atau apa, gitu kan. Tidak mm. nyaman lagi itu loh. Oh iya, oke. Nah, selama hal itu terjadi, Pak, nah kan Bapak identifikasi nih kasusnya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak, kasus yang tadi Bapak alami tadi itu masuknya ke dilema etika atau bujukan moral, Pak. Kalau dilema etika ini maksudnya keputusan benar, benar dan benar. Kalau bujukan moral ini keputusan benar dan salah gitu.
Kalau saya sih cenderung pada etika, saya langsung mengawasi. Makanya yang tadi itu loh, barangkali keterlambatan ya misalnya, barangkali Mm-mm. ada hal-hal yang betul tidak bisa tunda sehingga terlambat. Namun misalnya terlambat masuk kelas, itu kan juga harus dicari apakah itu menjadi sebuah kebiasaan Mm-mm. yang selama ini biasa-biasa saja dianggapnya, karena barangkali satu sisi guru itu menganggapnya itu biasa, Mm-mm. terlambat 5-10 menit itu hal yang bagi kita menekankan kedisiplinan ini salah bagi kita itu, sehingga Mm-mm. saya lebih ya itu sih, ada yang dari sudut etika tergantung lihatnya itu loh, tergantung dari Mm-mm. sudut pandang mana. Tapi sekali lagi harus punya, ya kita pun juga dalam mengambil sebuah keputusan kita juga harus bijak melihatnya, Mm-mm. selalu melihat dari sisi positifnya. Karena Mm-mm. kalau mengambil dari sisi yang negatifnya, ya Mm-mm. negatif. Kita pun juga akan menganggap bahwa itu hal-hal itu negatif. Mm-mm. Solusinya yang merasa ia melihatnya dari sesuatu yang negatif, tidak bisa kita memunculkan hal-hal Mm-mm. apa sih yang lebih dari guru tersebut. Nah, ini justru tidak bisa mengeksplor, nantinya tidak bisa digali untuk lebih dalam untuk memajukan Mm-mm. kreativitas guru tersebut di dalam proses pembelajaran. Mm-mm. Berarti di sini ada kan Nah, itu sih kandungan nilai-nilai kebajikan ya, Pak? etikanya ada itu loh. Mm-mm. Etikanya ada, tapi bukan berarti, mohon maaf, bukan bukan berarti bahwa guru tersebut tidak beretika, ya tidak Iya, ya, iya, karena ini bukan, Pak. Ini maksudnya kita di TK kebiasaan, ini. karena kecenderungan ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Gimana? Enggak, maksudnya dilema ITK tadi Nggak bukan gini. bukan attitude, Pak, bukan attitude. Dilema etika ini misalnya seperti individu lawan kelompok, misalnya sebuah keputusan yang kita ambil itu, kemudian bisa juga antara Oh keadilan gitu. lawan apa namanya rasa Oh, kasihan. nggak. Kalau, iya betul. Ini juga cenderung di dalam satu komunitas pembelajaran atau komunitas di lingkungan sekolah. Ini kan biasanya kalau saya sih memetakan ada 3 bagian. Mm-mm. Ada 3 bagian, ada yang cenderung ikut dalam sebuah ikut-ikut, ada yang aturan, ada juga yang melawan. Terus yang di tengah ini melihat, ada juga yang tidak pro dan tidak kontra itu loh. Tapi melihat mana yang paling banyak mengikutnya itu loh. Dia juga ikut, ada tiga yang tengah-tengahnya ini, kalau lebih cenderung banyak yang ikut, ikut. Kalau tidak menolak, menolak. Nah, itu kan kalau Hmm. dalam sebuah pengambilan bagian. Oh, iya, iya, iya. Oke. Terus Nah, Pak, itu sih. langkah-langkah prosedurnya yang apa namanya yang biasanya Bapak lakukan selama ini seperti apa, Pak, untuk menangani masalah ini? Makanya yang pertama tadi prosedurnya, saya selalu mengidentifikasi berbagai keputusan dulu yang perlu diambil, Hmm. ya. Kenapa sih yang mengakibatkan seperti itu ya? Apa Mm-mm. dampaknya seperti apa? Sehingga Mm-mm. dengan hal ini tentunya harus menggali, ya, mengumpulkan informasi-informasi apa yang mengakibatkan seperti itu gitu loh. Terus sambil tapi tetap tidak lupa hal yang positifnya itu loh. Selalu mencari sehingga muncul nanti ada solusi alternatif, alternatif yang terbaik untuk apa ya, pengambilan keputusan, kebijakan yang kita ambil, sehingga tidak merugikan merugikan pihak sekolah, dan tidak apa ya, uh, mengganggu perasaan orang lain. Itu kan perlu juga dijaga ya, karena kalau sudah mengganggu perasaan, apapun yang kita lakukan, sepositif apapun yang kita lakukan, ya tetap negatif. Mm-mm. Cenderungnya seperti itu ya. Mm-mm. Iya, Biarpun iya. biarpun kita positif, kalau sudah apa ya, tergores apa ya, rasa hati seperti Iya. itu ya. Nah itu Apa sih seperti mendapat apa nanti justifikasi ya dari orang negatif. lain? Mm-mm. Iya. Makanya harus mencari, dari itu tadi, informasi-informasi yang depan, lalu mencari Mm-mm. alternatifnya apa, sehingga bukti yang kita dapatkan itu perlu dipertimbangkan dari sejumlah alternatif yang bisa kita dapatkan. Itulah yang nantinya kita rapatkan, paling tidak kan
saya pun juga tidak bisa sepihak itu loh. Artinya Mm-mm. nanti saya nggak, karena di sekolah kan juga ada wakil kepala sekolah, ada yang kawan-kawan yang lain, itu kan juga perlu mencari apa ya, pertimbangan-pertimbangan ya, pertimbangan bukti itu ini Mm-mm. bagaimana sih gitu. Sehingga kita tidak apa ya, arogan ataupun ego di dalam mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan. Mm-mm. Oke, oke, oke. Baik, dimengerti, Pak. Nah, lanjut, Pak, ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, selama ini, tantangan apa saja, Pak, dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kasus, apa namanya, dilema etika tadi, Pak? Nah, ini yang perlu dijaga nanti apa ya? Nanti dianggapnya satu sisi kalau kita terlalu demokratis seperti itu dianggapnya tidak apa ya, tidak tegas, tidak Mm-mm. tegas dalam sebuah keputusan. Terus kedua, pada sisi yang lain pun juga ada rekan-rekan melihatnya, makanya ini tergantung sudut pandang ya. Ada yang melihat bahwa si A ini kayak terbukti ya, oh si A si B ini ada kecenderungan seperti itu gitu loh, ada kecenderungan seperti itu. Makanya betul-betul ketika mengambil keputusan Mm-mm. ini apa ya, sebijak mungkin dan diupayakan ya, tidak tidak berpihak, tidak melihat ya, kita harus normat apa ya, sama dengan yang lain kan, Berarti di satu lebih sisi. ke ini ya, Pak, apa namanya, pengambilan keputusan itu berarti maksudnya berdasarkan apa namanya, rule ya, lebih ke apa namanya, mengikuti peraturan yang ada ya, Pak. Ya, ya harus punya aturan. Kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada aturan, tidak ada ikatan, kita tidak akan berjalan sesuai dengan tatanan yang kita inginkan, dengan aturan yang ada itu. Hmm. Tetapi aturan itu kan tidak kaku ya. Aturan itu ada, gitu. Aturan itu ada, gitu loh. Tapi kita juga tidak kaku 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 banget, itu kan. Mm-mm. Karena ya tadi yang kita apa ya, yang kita bina, kita berkomunikasi, kita bersosialisasi dengan orang lain ini ya, ya makhluk hidup, gitu loh. Mm. Mereka juga punya punya apa ya, perspektif, cara Tip memandang sendiri ya, Pak ya. proses. Iya. Mm-mm. Tapi makanya itu artinya kalau dari saya sih, saya mencari hal yang positifnya aja sih sebenarnya itu. Mm-mm. Tidak langsung melihat bahwa biarpun orang lain mengatakan bahwa itu si A si B, karena ini kan juga ada masukan ya, bahwa oh si A Mm-mm. itu begini begini begini. Tapi Mm. saya tidak langsung cenderung mengambil sebuah tindakan bahwa mempercayai bahwa iya tuh. Karena sedemikian rupa kita harus mengelola, karena ya namanya kita pemimpin ya, apapun apapun itu toh itu kita bawahan kita itu loh, bagaimana caranya untuk merangkul semuanya sehingga uh, apa ya, kebijakan ataupun hal-hal yang akan kita jalankan, yang perlu kita Mm-mm. tegaskan dalam sebuah, mempertimbangkan sebuah tindakan itu berjalan Mm-mm. dengan baik. Oh iya, iya, biar maksudnya situasi tetap kondusif ya, Pak ya, Ya, terjadi. ya kondusif. Mm-mm. Karena tidak ya tadi ya, berat sebelah nanti itu. Kalau berat sebelah itu, kalau melihat, kalau sering kali melihat Mm. sesuatu dari negatif, ya itu nanti hasilnya ya negatif. Ya salah benar nantinya itu. Iya. Berarti Pak, selain istilahnya rule, ada juga istilahnya care-nya juga ya Pak, yang apa diperhatikan, berarti kepeduliannya juga ya. Kalau yang apa Ya, namanya, yang saya tanggap seperti itu. ya, ya Hmm. tadi bukan hanya memberikan sebuah, mengambil sebuah tindakan, memberikan sebuah keputusan, tapi kan juga hal-hal yang lain pun juga perlu apa ya, dilihat bagaimana kepedulian kita tuh, Mm-mm. banyak hal. Iya. Bapak pernah nggak Pak, misalnya apa namanya, ketika menghadapi suatu penyelesaian kasus, pernah nggak Bapak menyelesaikannya langsung di tempat, maksudnya langsung gitu, langsung door to door kayak gitu, atau mungkin misalnya memiliki apa ya, jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian dibuat bentuknya atau prosedur yang apa namanya, yang Bapak jalankan, atau misalnya langsung orangnya dipanggil di tempat langsung diselesaikan. Tergantung
Tergantung peristiwa ya, tergantung Mm, objeknya ya, tergantung itu loh. Ada yang bisa diselesaikan. Kalau hanya pembelajaran seperti biasa kayak keterlambatan itu kan bisa langsung ya. Tapi alangkah seringkali kita tentu biasanya kan ada pembinaan ya untuk masuk iya. pembinaan. Kalau Mm-mm. tidak etikanya kan kita harus memanggil ya. Tidak di Iya. situ karena ya tadi kalau hanya langsung di tempat, apalagi kita juga pertimbangkan ada nggak yang melihat kawan-kawannya kan nggak nyaman. Kalau kita menegur orang lain di banyak orang, dilihat orang kan tidak nanti Mm-mm. merasa itu juga menjadi pertimbangan. Oke, oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah ada apa namanya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus apa namanya dilema etika yang pernah Bapak alami? Maksudnya, Apakah ada orang atau faktor-faktor ya yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam suatu penyelesaian kasus? ya kalau membantu sih kalau memang itu katanya dengan skop dengan pembelajaran, karena ini katanya dengan pembelajaran, tentu saya ya tadi saya harus melibatkan para wakil karena para wakil ini kan apa ya yang membantu para kepala sekolah itu loh kita bagaimana Hmm, menjalankan sebuah sistem yang ada itu ya, oke, oke, oke. tentunya itu loh. Bukan kalau kita sendiri nanti kita kan apa ya terlalu ego untuk menginginkan seperti ini jangan barangkali karena dari kita pun juga ada sisi-sisi yang lain yang tidak tepat mungkin di Hmm, dalam mengambil sebuah keputusan makanya perlu apa ya perlu pertimbangan-pertimbangan yang lain sehingga muncul sejumlah alternatif di dalam mengambil keputusan tadi mungkin ada masukan karena kita kan harus mengambil masukan-masukan dari orang lain ya mm-mm. para pembantu. Tapi itu yang sama-sama, yang sejalur, yang sama dengan yang kita betul-betul untuk menginginkan sebuah kemajuan yang sama dalam satu visi yang sama. Mm-mm. Pak, berarti ini dari hal-hal yang Bapak sampaikan, bolehkah saya mengambil apa namanya? Kesimpulan berarti maksudnya ketika kita mengambil keputusan itu memang berbasisnya pada rules tapi dilihat juga secara apa namanya kepeduliannya kemudian ada kasus-kasus tertentu yang mungkin bisa apa namanya diselesaikan di tempat tapi ada juga beberapa kasus yang memang harus apa namanya dipanggil dengan bentuk dengan prosedur seperti itu ya Pak ya. Iya, ya tergantung dari masalah kasus yang ada, tergantung tidak bisa disamakan tuh kan ada sama Mm-mm. kayak kita membantu kalau orang di jalan yang tiba-tiba yang pingsan itu nggak mungkin menunggu dulu kan ada kan yang Mm-mm. otomatis loh. Iya, Sama ya. halnya dengan menghadapi Mm-mm. kasus. Ada yang memang harus cepat, instan untuk diselesai, juga ada yang Iya, diendapkan. Misalnya ada yang emosi misalnya, ya enggak mungkin langsung kan. Itu juga, iya, iya, iya. Iya, berarti harus tunggu Klamdon itu ya, Pak ya. ya, 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 betul. Oke, Pak, selain yang kasus yang seperti yang Bapak ceritakan tadi, seperti terlambat masuk dalam KBM atau mungkin terlambat datang sekolah, Tapi apakah ini, ada kasus lain yang maksudnya apa ya, yang lebih besar, yang pernah apa membuat Bapak itu ragu-ragu, apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau tidak, atau bagaimana? Pernah nggak, Pak? Maksudnya selain dari kasus yang Bapak ceritakan tadi? Atau di mungkin dalam ya mengambil maksudnya kebijakan, nggak harus di enggak. sekolah kita sih Pak. Maksudnya mungkin Ya, kan ya. Bapak Di sudah sekolah, ini saya bicara di sekolah yang lama ya, yang sebelumnya ya. iya Di iya boleh. sebelumnya, ya. Di sekolah yang sebelumnya, iya. Ya kadang mengambil sampai sekarang pun di dalam mengambil keputusan kadang juga mempertimbangkan ada ragu ini kalau begini ada planningnya ya oh kalau saya planning ini bagaimana ya itu kan sebuah keraguan sebenarnya Mm-mm. makanya tergantung tergantung dari sisi mana kita memandang tadi itu Mm-mm. karena alternatif alternatif itu banyak hal banyak macam karena di dalam yang kita bina apa ya guru-guru yang kita di dalam pun Mm-mm. atau orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekitar kita pun di dalam pembelajar apa ya di dalam sebuah pekerjaan itu juga Mm-mm. berbagai macam karakter berbagai macam konsep ini kan juga untuk menyeragamkan itu kan tidak gampang tuh loh dan tidak mudah
Iya, beragam Makanya, peristiwa juga ya Pak ya, yang apa namanya, ya, yang ya yang ya makanya terjadi. punya masing-masing punya ya, ya tadi itu loh ada yang ya ada juga yang merasa seolah-olah untuk cari muka, merasa mau diperhatikan. Ada juga yang seperti itu kan. Ada juga, Mm-mm, wah, antara guru yang satu dengan yang lebih. Ya, itulah kita mm-mm, bagaimana kita hadir di dalam tengah-tengahnya untuk apa ya? uh, hadir hadir bersama di dalam apa mm, ya mengklirkan suasana tersebut sehingga di dalam proses pembelajaran kita nyaman, kasihan. Apalagi kita sebagai guru kan figur ya, mm-mm, harus menjadi sebuah role model ya pada siswa ya. Nah, mm-mm. kalau kalau kita aja di dalam tidak tidak nyaman, tidak aman, ya itu bagaimana dengan siswa? Itu kan terlihat. Iya, berarti tujuan utamanya tetap berpihak pada murid ya Pak ya. Saya selalu berpihak pada siswa, tuh, karena Mm-mm, keberadaan kita di sana itu adalah siswa. Karena tuh tujuan saya selalu berpihak kepada siswa, tuh. mm-mm, Karena disitulah kita hadir bersama, disitulah pusat tujuan pembelajaran kita, tuh. mm-mm. Oke, oke. Pernah nggak Pak, ketika apa namanya keputusan sudah diambil nih, kemudian Bapak merefleksikan kembali atau meninjau kembali keputusan yang diambil, kemudian apa namanya, mungkin ditinjau lagi, diuji lagi, benar atau salah keputusan yang Iya, sudah diambil tersebut, pernah nggak Pak seperti itu? pernah. Ya karena kan tidak semuanya kan planning apa yang kita putuskan pada hari ini berjalan. Ini kita coba ya. Mm-mm, Itu kan makanya tadi kita harus berbagai apa ya alternatif ya solusi-solusi mm-mm, alternatif. Karena kalau kita cobakan ini, oh ternyata tidak pas. Dalam pembelajaran pun juga demikian mestinya gitu loh. Ini mm-mm. kayaknya konsep belajarnya ini ataupun model pembelajaran ini yang kita gunakan ini tidak nyaman dengan siswa, tidak pas dengan siswa. Makanya saya setuju dengan pembelajaran diferensiasi itu kan Iya, luar iya. biasa sebenarnya. Iya, saya juga sangat setuju Pak diferensiasi. Jadi Sama apa namanya bisa sebenarnya mengakomodir semua. sebenarnya diferensiasi itu juga itulah yang mengajarkan kita bahwa antara antara orang yang satu atau guru yang satu dengan yang lain juga kan juga tidak bisa diseragamkan, harus diferensiasi. Mm-mm. Sebenarnya di Iya, dalam iya, kita iya. iya, Pemimpin ya Pak ya. bukan hanya di dalam bukan hanya dalam belajar, makanya kita harus pas, makanya kita melihat oh si A ini cara apa ya, cara bergaulnya demikian, kalau cara bertutur demikian ya kita juga harus paham itu gitu Mm-mm. loh. Ya tadi diferensiasi juga ya, perlu Iya. dalam diferensiasi ya, biar proses Oke, semuanya oke. aman, Iya, ya. Berarti bukan hanya dalam belajar. diferensiasinya juga diterapkan kepada guru-guru yang mengajar ya Pak ya. Ya karena tidak semua kan gaya gaya mengajarnya kan juga berbeda-beda kan, Iya, gaya iya. mengajarnya itu. Cuma ya sekali tadi makanya harus pandai-pandai kita mencari untuk melihat apa sih yang positifnya dari bapak guru tersebut, apa bapak ibu tersebut itu. Mm-mm. Oh ini yang bisa dikembangkan. Saya melihatnya itu ini kayaknya keunggulannya ini. Keunggulan itulah yang perlu kita dukung bersama tuh. Jangan yang negatifnya. Negatifnya Heeh. jangan melihat karena kalau kita berbicara hal yang negatifnya habis energi itu loh. Sama dengan Mm-mm. siswa. Sama dengan siswa kalau kenakalan siswa terus melihatnya ini nakal bandel terus oh udah selesai. Tidak akan maju gitu loh. Karena kita hanya menghabiskan waktu untuk Mm-mm. memperbaiki kesalahan bukan bukan apa yang dari keunggulan yang mereka yang kita dapat dari diri mereka itu kita dorong. Jadi tidak Mm-mm. maju-maju habis energi itu. Mm-mm. Berarti istilahnya yang Saya namanya keunggulannya ya Pak yang kita pupuk ya supaya ya bisa makanya yang lebih maju. positif keunggulan siswa, keunggulan guru dalam nah, itu juga itu perlu kalau saya sih saya mulai berangkatnya dari sana Mm-mm. karena saya mau sekolah kita itu maju gitu loh sekolah kita maju siswa kita maju sesuai dengan cita-cita kita mampu mengantarkan mereka ke jenjang yang lebih baik mengantarkan Mm-mm. mereka ke perguruan tinggi yang favorit itu kan luar biasa. Eh, Benar, 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 benar. Oke, Bapak, terima kasih untuk list wawancaranya sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Oke atas baik, segala oke terima bantuannya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya dan waktu liburannya. Terima kasih banyak, Bapak. oke Oke, kalau baik terima begitu kasih juga saya Miss. stop dulu Sehat, recordingnya sukses ya, Pak. selalu.
Iya, amin, Oke, amin, sehat, sukses amin. selalu, Bu. Oke. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas segala Kami supportnya. menunggu umi-umi yang lain ini, Bu yang lain. Masih, insya Allah Iya, ada harus Pak, ada Bu Siti semangat ya. Hajar sama Bu Emil, Mas Ya, apa semangat. namanya masih ikut berjuang. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Umi? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon izin Ibu wawancara. Saya mau melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Nah, Zoom kita ini saya rekam ya Bu. Ya, silakan. Ya. Nah, Ibu, saya ada beberapa pertanyaan tentang apa namanya dilema atau ragu-ragu ketika kita dalam mengambil keputusan. Nah, selama Ibu menjadi pemimpin dalam ruang kelas ataupun misalnya selama menjadi kepala sekolah, apakah pernah Ibu mengalami dilema etika ataupun rujukan moral dalam mengambil sebuah keputusan, Bu? Kalau misalnya pernah, itu seperti apa ceritanya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Ya, tentunya kalau selama menjabat sebagai kepala sekolah pernah tidak merasakan ya dilema, tentunya pasti ada. Biasanya dilema etika dan dilema moral ini paling sering terjadi ketika rapat kenaikan kelas. Ya, Iya, iya. kadang-kadang kalau rapat kenaikan kelas itu kita ada ini nih, pasti paradigmanya berpikirnya benar melawan kasihan gitu. Iya. Ini yang paling sering terjadi ya. Ini tapi terjadinya itu akibat dari mungkin tidak hanya kesalahan siswanya, tapi juga ada kesalahan yang dilakukan guru, tapi itu biasanya karena terjadi itu karena kebiasaan gitu, versusnya kebiasaan ya. Nah, ini yang sering kali saya rasakan ketika memimpin suatu rapat kenaikan kelas biasanya itu terjadi. Iya. Berarti apa namanya hampir setiap satu semester mengalami apa namanya dilema ya Bu ya sebagai kepala sekolah antara apa namanya mau ikut ini ya apa ikut aturan atau kasihan sama murid mungkin seperti itu ya Bu ya. Terus Bu, Ya, nah apa pers- namanya bagaimana Ibu apa namanya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bu? Biasanya misalnya sewaktu kejadian yang seperti itu, Bu. Nah, seandainya ini terjadi, biasanya saya mengambil keputusan, tentu saja tidak serta-merta langsung keluar keputusan saat itu, Bu ya. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, seperti misalnya saya juga melakukan uji benar atau salah, apakah saya punya fakta atau bertentangankah ini dengan regulasi yang Ya. ada, kepentingan siapa saja yang harus saya perjuangkan. Itu semua harus menjadi uji bagi saya agar tidak serta-merta keputusan yang saya keluarkan itu salah di mata teman-teman dan merugikan banyak orang. Itu sebagai pemimpin yang saya rasakan seperti itu kira-kira Bu Umi. Bu, selama maksudnya kita apa selama Ibu memimpin nih. Nah, kan tadi tuh katanya lebih banyaknya ke yang mana, Bu? Paradigma apa namanya pengambilan keputusannya. Apa lebih banyak ke apa namanya individu kelompok atau apa namanya keadilan, kasihan. Lebih banyaknya yang mana, Bu, dari 4 macam jenis ini, Bu? Sama saja semuanya, sama banyaknya ya. Kadang-kadang ada kita menemukan kasus di sekolah itu misalnya individu versus kelompok ya. Kadang-kadang ada kejadian satu orang guru tentang keputusan kelompok. Jadi ini juga merupakan dilema bagi kepala sekolah juga. Ini yang mau
bukan dibela ya, yang mau kita bikin keputusan ini biar adil itu bagaimana ketika individu versus kelompok misalnya. Nah, di sini peran sebagai kepala sekolah tentunya sangat penting karena dia sebagai pengambil keputusan yang akan dijalankan oleh banyak orang. Nah, ini tentu saja tidak bisa kita ambil langkahnya dengan cepat dan memutuskan saat itu. Biasanya kita harus uji lagi nih, bagaimana uji regulasinya, kemudian bagaimana juga dengan uji intuisinya ya. Sebagai manusia juga kita kan pasti ketika kadang saya juga mengambil keputusan, saya pasti bertanya kepada hati saya sendiri, udah benar belum ini yang saya ambil, keputusan yang saya ambil, terus kira-kira merugikan orang atau tidak, sehingga memang ya saya merasa sebagai kepala sekolah karena gini, semuanya itu tergantung kepada kepala sekolahnya. Ketika ditanya regulasi yang jadi ditanya orang dinas itu siapa? Kepala sekolahnya yang menghadapinya. Semua menjadi tanggung jawab beliau. Jadi beliau juga harus mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan orang banyak. Jadi satu kata kuncinya menurut saya yang harus dibela adalah yang pertama adalah apakah keputusan itu berpihak kepada murid. Nah, itu saja yang menjadi kunci ketika kita mulai mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan selanjutnya. Nah, iya ya. Oke, berarti maksudnya ada langkah-langkahnya ya, Bu ya. Tersusun lah langkah-langkahnya ya. Berarti dari mulai tadi identifikasi kan sampai ke uji ya istilahnya ya. Terus Bu, nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, mungkin ya yang menjadi kunci dalam melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah, biasanya saya buat dulu kesepakatan. Jadi kesepakatan ini adalah aturan yang disepakati oleh guru, kemudian saya minta juga guru membuat kesepakatan dengan siswa ketika mereka mengajar di kelas. Dengan adanya kesepakatan ini tentunya akan membantu kita dalam membuat aturan juga di sekolah. Jadi sehingga bila terjadi pelanggaran, ada fakta-fakta yang sudah dilanggar, nah kita lebih mudah mengambil keputusan karena sudah ada fakta dan aturan yang mereka langgar. Nah, ini akan membantu kita lebih mudah dalam mengambil keputusan. Nah, di samping itu tentu saja saya juga kan yang namanya kepala sekolah nggak bisa bekerja sendiri tuh Bu Umi. Jadi saya juga kan punya pembantu yang menjalankan tugas sehari-hari sekolah, misalnya para wakil. Kalau di SMK terus terang saja ada para kaprok juga di sana. Nah, itu merupakan manajer-manajernya yang ada di sekolah yang akan saya berdayakan ketika saya mengambil keputusan. Jadi keputusan itu bukan hanya keputusan saya, tapi juga keputusan orang banyak, sehingga mereka juga perlu membuat kesepakatan di lingkungan mereka gitu. Berarti sudah ada yang membantu menolong untuk mengambil keputusan ya Bu ya, dari mulai wakil sampai ke kaprok. Nah Bu, saat mau pengambilan keputusan seperti itu, apakah ada waktu-waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah atau langsung di tempat atau mungkin tunggu nanti ada momennya atau bagaimana Bu kira-kira? Ada momen-momen tertentu nggak berjadwal? Waktu yang tertentu sih tidak ada ya. Tidak ada karena gini, ketika terjadi suatu peristiwa kan beda-beda tuh kasusnya. Kadang-kadang ada yang bisa kita selesaikan dengan cepat. Kadang-kadang kita butuh pendapat orang banyak. Kadang-kadang kita butuh pendapat kelompok. Kadang-kadang hanya individu selesai masalah tersebut. Jadi kita tidak bisa misalnya sekolah Bu Umi disamakan dengan sekolah yang lain karena yang terjadi di lingkungan itu beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua aspek ya di satu sekolah dengan sekolah lain karena situasinya berbeda-beda dan cara menyelesaikannya juga tentunya tidak pernah ada yang sama, pasti ada juga yang perbedaan-perbedaan, tinggal kita melihat kedalamannya ya. Ini adalah keputusan jangka pendek atau jangka panjang, kebutuhan individu atau kebutuhan kelompok. Nah, itu jadi
bahan sebagai ujinya ya, uji Iya, dalam berarti mengambil. itu pengkajiannya, Bu ya. Jadi istilahnya ada pengkajian-pengkajiannya ya, berarti sebelum kita mengambil keputusan. Terus tadi berarti ada yang terjadwal, ada juga yang enggak ya, tergantung pada kasusnya, Bu ya. Oke, Ya. selanjutnya Bu, tadi yang orang yang membantu sudah. Nah dari apa namanya kasus-kasus itu pernah nggak Bu, misalnya merasa, oh kayaknya perlu saya uji ulang nih, kok kayaknya keputusan yang saya ambil nih, kok rasa-rasanya nggak tepat, pernah nggak Bu ngerasa apa namanya apa meninjau kembali lah yang apa namanya kasus yang sudah diambil, pernah nggak Bu seperti itu? Ya, seperti yang saya ceritakan ke Bu Umi tadi, bahwa kadang-kadang saya juga manusia, ya. Ketika mengambil keputusan, kadang-kadang saya balik lagi nih nanya ke hati nurani. Tapi saya rasa tanyakan ke teman-teman yang lain juga seperti itu, normal seperti itu. Karena yang namanya kita punya hati kan kita nanya, ini jangan-jangan merugikan orang tidak, gitu kan? Apakah atau salah? Nah, tinggal jangan kita dengar bisikan setannya aja, Bu. Jadi Iya. Oke, nah Bu, misalnya saat pengambilan keputusan tuh, dia kan ada berbasis peraturan, ada berbasis rasa kasihan. Kalau Ibu lebih banyaknya berbasis iya. kemana? Lebih banyaknya berbasis kemana, Bu? Rule based thinking, Kalau saya care based thinking. ya, saya pakai aturan, tapi balik lagi ke hati. Ketika hati saya dengan peraturannya bertentangan, saya stop dulu. Saya kaji lagi lebih lanjut, kira-kira udah bener belum. Jadi kuncinya itu mungkin adalah siapa yang akan saya bela, gitu. Itu yang harus saya pegang. Jadi ketika saya tahu siapa yang harus saya bela, saya harus tetap pada pendirian saya. Saya sebagai pemimpin nggak boleh ke sini bimbang dan ragu. Ketika saya sudah menetapkan keputusan itu harus saya jalankan walaupun tidak disenangi oleh orang. Itu yang berat, Bu Umi. Jadi ketika ya banyak orang yang tidak mendukung keputusan kita, sedangkan kita menganggap keputusan kita sudah benar, saya sebagai atasan tidak bisa meminta orang untuk senang dengan keputusan yang saya buat. Nah, disinilah saya merasa kadang-kadang, wah, jangan-jangan saya salah. Tapi menurut teorinya gitu, Bu. Jadi ketika kita merasa ragu, balik lagi intuisi. Nah, balik lagi siapa yang akan kita bela. Kita udah tahu siapa yang akan kita bela. Ketika saya merasa saya sudah bijak, saya sudah benar, saya akan terus melangkah karena seorang pemimpin tidak boleh ragu, Bu Umi. Ketika kita ragu, yang lain mungkin yang di belakang akan ngenyek istilahnya ya, akan mengejek itu begini seperti itu. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi walaupun kita misalnya ragu, kalau kita sudah menganggap benar, terus jalanin gitu. Iya, berarti setiap dalam pengambilan keputusan itu ada pro, ada kontra juga ya Bu ya. Maksudnya kan dari perspektif dari guru kan mungkin macam-macam kan, ada mungkin yang menanggapinya satu sisi yang beda, side A atau side B begitu kan. Iya, ada sekiranya dia mungkin lebih mementingkan perasaannya ketimbang regulasinya ya. Nah, itu tadi sebetulnya bilang tadi, kebenaran versus kasihan itu seringkali terjadi. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia ya wajar ya kalau kita balik lagi nih, kalau kasihan bagaimana. Nah, kira-kira apa yang harus kuncinya tadi, apa yang harus kita bela. Ketika kita tahu itu yang harus kita bela dan itu berguna bagi kepentingan siswa, banyak berkepentingan untuk orang banyak, kita harus tega ya ketika itu misalnya keadilan versus kekasihan ya tadi itu yang harus kita. Iya, maksudnya tega demi menegakkan kebenaran ya Bu ya. Oke Bu, misalnya ini kan ada 9 langkah pengujian tadi kan. Nah dalam 9 langkah pengujian ini tadi kan macam-macam uji nih. Nah, pernah nggak Bu sampai dipublikasi sebuah kasus itu? Maksudnya ketika misal seorang guru A dia salah, tapi misalnya dari pihak sekolah sampai mempublish itu ke media massa atau kemana, pernah nggak Bu seperti itu, kejadian seperti itu di sekolah Ibu?
Ya, jadi yang tadi maaf Bu Mi, yang mempublishnya sekolah atau si Eh, siswa yang sekolah yang sampai apa namanya mempublish istilahnya apa ya? Ya mungkin sebagai apa ya? Punishment sosial seperti itu. Apakah pernah Bu? oh tentu saja kalau yang mempublish hal-hal yang negatif saya tidak setuju. Hmm. Tapi itu cukup sebagai pembelajaran warga sekolah bahwa hal yang seperti itu tidak baik. Tapi kalau untuk mempublish keluar, saya rasa saya juga yang namanya manusia ya sebaik-baik manusia adalah dia menutup aib orang lain. Karena kita tidak tahu sebesar apa aib kita dan mungkin kalau aib kita juga dibukakan oleh Allah juga kita mungkin nggak Hmm. sanggup seperti orang itu Bu. Jadi kalau misalnya kita sengaja mempublish tidak, tapi kita cukup ya warga sekolah tahu bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan dan ini sebagai pelajaran bagi semua warga di sekolah tersebut. Berarti tidak pernah ada kejadian sampai dipublish ya Bu ya. Istilahnya apa namanya? Kita lebih ke apa namanya diselesaikan secara kekeluargaan ya setiap permasalahan. Sanksi sosialnya, ya sanksi sosialnya cukup sampai di situ Bu, sampai di Iya. sekolah ya, tidak Mm-mm. sampai keluar seperti itu. Pernah nggak Bu, apa namanya saat kita mengambil keputusan itu apa ya? Kalau tadi kan kita ngomongnya lebih banyak ke murid kan, misalnya ke guru atau pegawai, pernahkah ada kejadian yang ya yang mungkin ya perlu dibenahi lah istilahnya ya, perlu oh ini nih udah lewat jalur nih, perlu ada pengambilan keputusan nih. Pernah nggak Bu itu kalau dengan guru atau pegawainya Bu? Sering ya. Jadi di mana-mana kalau kita bekerja itu pastilah ada bawahan yang istilahnya satu patuh terhadap aturan dan pasti juga ada yang tidak patuh terhadap aturan. Nah, hal ini saya rasa lumrah dimanapun kita bekerja pasti ada misalnya 10% orang yang tidak menyenangi kita. 70% ada yang menyenangi kita. 30% yang acuh tak acuh. Ya, cuekin aja, Bu. Kalau misalnya kita pegang aja yang mau bekerja sama dengan kita, nanti yang lama-lama, yang tadinya menolak akan melihat kalau yang misalnya yang kita ajak benar, sebuah kebenaran, ketika orang merasakan manfaat dari yang kita lakukan, orang yang tadinya ragu-ragu akan mendukung. Dan akhirnya saya percaya yang 10% menolak itu lama-kelamaan dia akan luluh gitu, mengikuti aturan yang ada. Karena semua orang kan pada prinsipnya semua orang itu baik, punya hati nurani. Nah, dia bisa melihat hasil dari yang kita lakukan baik, saya rasa mereka menerima juga walaupun mereka tidak patuh. Tinggal kita sebagai pemimpin bagaimana mendekati orang-orang yang seperti ini atau pegawai-pegawai yang seperti ini, kita coba ngomong dari hati ke hati, misalnya diajak berkomunikasi lebih sering, lebih intens, dan jangan biarkan seperti itu. Kalau kita biarkan terjadi mereka malah merasa tambah jauh dengan kita dan merasa kita bagian dari mereka gitu. Iya. Jadi jangan kita kucilkan gitu aja. Berarti ada pendekatan-pendekatan juga Bu ya untuk yang apa namanya tipikal acuh sama tipikal yang menolak Bu ya. Ya. Boleh tahu Bu tadi selain maksudnya pendekatan yang ngomong dari hati ke hati, apakah ada pendekatan lain lagi Bu? Apa namanya apa ya membujuk lah istilahnya ya, membujuk supaya mengikuti keputusan kita atau mungkin dibiarkan saja atau bagaimana gitu. Biasanya saya melaksanakannya dengan teknik coaching, Bu. Jadi biar orang tersebut tidak merasa kita gurui, apalagi yang misalnya yang punya masalah adalah orang yang umurnya lebih tua dari kita. Tapi dengan adanya teknik coaching, dia akan merasa kita sejajar dengan beliau gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa, saya ini lebih tua, kamu harus lebih hormat ke saya. Tidak. Jadi kita dekatin dia dengan teknik coaching. Karena dengan teknik coaching, saya percaya mereka akan menemukan solusi dan ingin punya komitmen pada diri mereka sendiri untuk melaksanakan apa yang sudah beliau ucapkan. Nah itu Bu, di situ kuncinya. Berarti ada teknik
teknik tertentu ya Bu ya, seperti coaching tadi ya, tekniknya ya, untuk Ya. mendekati supaya ya So, orang menemukan tersebut berubah solusi dari ya menjadi yang lebih baik gitu ya, berubah menjadi dia yang lebih. merasa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Jadi dia sendiri yang menemukan solusi tanpa kita mengajarinya atau tanpa kita menuntutnya, sehingga dia punya komitmen tersendiri pada dirinya untuk melaksanakan hal yang baik menurut mereka dan memang seharusnya seperti itu gitu. Berarti pernah ya Bu ya, maksudnya melakukannya pembinaan ya Sering. istilahnya ya ke apa namanya ke guru ya atau apa namanya pegawai untuk apa namanya biar ya kembali ke jalan yang benar seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Nina atas segala informasinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu aktivitas malamnya. Terima kasih banyak ya Bu. Anak. Ya, sama-sama Bu Umi. Semoga Bu Umi dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan terus maju untuk menjadi calon pemimpin pembelajaran. Oke, Ya, Bu Umi. amin. Saya pamit Makasih dulu. banyak Ibu. Terima kasih juga atas segala waktunya. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.